Kali ini, sebuah kisah datang dari Tanah Minang tentang sosok yang melegenda dan menjadi momok menakutkan bagi setiap ibu yang baru saja melahirkan. Memutuskan kepalanya ketika mencari mangsa, makhluk bengis ini dipanggil Palasi atau Palasit. Pak Mantri, seorang tokoh spiritual dari Tanah Minang, berkenan membagikan kisah Nuri, seorang gadis lugu yang harus menjalani takdir hidup sebagai Palasi akibat ilmu hitam Palasi yang dilakukan oleh leluhurnya. Ilmu hitam Palasi akan menjerat hingga 7 turunan, dan Nuri baru turunan ke-6. Ujar Pak Mantri, "Saya tidak bisa membebaskan kutukan Palasi padanya, tapi paling tidak saya mencoba mengontrolnya agar tidak memakan anak manusia lagi." Lanjut Pak Mantri menerawang dengan nafas berat. Awal kisah. Pada awal tahun 2000-an, sebuah kampung di Tanah Minang mengalami teror penampakan sesosok makhluk berambut panjang, bermata merah, terbang berwujud kepala buntung bersama organ-organ dalamnya yang masih basah menetes darah berbau anyir. Konon makhluk ini mengincar bayi untuk dimakan sebagai pelengkap kekuatannya. Penampakannya selalu muncul pada malam hari, terutama pada malam jika ada sang ibu yang hendak melahirkan permata buah hatinya ke dunia. Tercatat sekitar 4 kampung di Tanah Minang yang mengalami teror oleh makhluk serupa. Mereka menyebut makhluk mengerikan itu dengan panggilan Palasi atau Palasit. Berasal dari titisan iblis, makhluk ini tak segan untuk membunuh hingga sosoknya melegenda sampai saat ini. Cerita bermula kala di suatu kampung banyak bayi yang meninggal tak wajar. Dokter menyatakan tidak ada indikasi medis yang serius. Namun semua kasus berujung sama, yaitu bayi lama-lama menciut, seperti kurang gizi. Cekungan pada ubun-ubun bayi menghilang dan tak lama pasti meninggal. Malam itu, terdengar nyaringan suara tangisan bayi dari dalam salah satu rumah warga. Sudah berhari-hari, bayi itu nangis tak henti. Khawatir dengan kejadian yang serupa, sang ibu memanggil Pak Mantri, seorang tokoh spiritual tersohor dari desa seberang. "Astagfirullahaladzim," Pak Mantri mengucapnya dengan terbata-bata. "Ini penyakit ngain," jelasnya. Sang ibu sontak menangis ketakutan mendekap erat sang bayi. "Setelah menghabisi kampungku, rupanya dia datang kemari," ujar Pak Mantri dengan pandangan menerawang jauh. Dia siapa, Pak?" Sang ibu histeris memastikan. "Palasi," jawab Pak Mantri. Rahangnya mengeras seolah menahan emosi. Sang ibu menangis histeris. "Tolong saya, Pak, tolong anak saya," memelas sang ibu. "Apa ibu pernah menerima tamu dari orang asing yang tak dikenal?" tanya Pak Mantri. Sang ibu yang bernama Bu Wani menerawang mengingat. Bu Wani mulai bercerita. "Sekitar 1 minggu lalu, sore hari saya baru selesai memandikan anak. Lalu ada yang datang ke rumah. Wanita cantik mengenakan samping. Dia bilang sedang mencari seseorang. Karena kelelahan, dia meminta air minum kepadaku. Masuk, Kak." Aku mempersilahkan dia masuk dulu. Anak pertamaku berteriak meminta air untuk mandi. Maklum saja, setiap membutuhkan air, kami harus menimba dulu dari sumur. Aku yang kerepotan sedang memakaikan si kecil baju. Perempuan itu seketika menawarkan bantuan. "Sini, Bu, biar saya bantu pakaikan baju adiknya," ujarnya. Karena anak pertamaku sudah rewel, maka aku menyetujui bantuan darinya. "Nggak apa-apa kah? Maaf merepotkan. Saya tak ambil minum untuk kakak dulu ya," ujarku lalu mengambilkan segelas air.
kemudian pergi ke sumur belakang rumah untuk menimba. Perempuan itu tampak masih muda. Saya tafsir usianya sekitar antara 20 sampai 30 tahunan. Sekilas saya perhatikan, dia nampak lemah lembut. Juga telaten memakaikan minyak dan baju ke anak saya. Tanpa berprasangka buruk, saya meninggalkannya bersama bayi saya di ruang tengah. Setelah selesai memandikan anak pertama, saya mengisi terlebih dahulu semua bak. Namun belum semua wadah terisi penuh, saya mendengar suara anak saya menangis. Lalu saya bergegas kembali ke dalam rumah. Saya melihat perempuan itu sedang menatap ke anak saya. Saya langsung menggendong bayiku. Tak lama, perempuan itu pamit pergi. Saya pamit, Bu. Terima kasih. Ucapnya lembut, tetapi kedua matanya menoleh tajam ke arah anak saya. Yang aneh, dia datang untuk meminta minum. Tetapi minuman yang saya sediakan masih penuh belum tersentuh. Sejak saat itu, anak saya menangis tak henti-henti. Nyusunya jadi kuat, tapi berat badannya terus turun. Setiap malam selalu demam tinggi seperti ini, Pak. Bu Warni menutup ceritanya. Maaf, coba anak ibu saya periksa dulu ya. Pak Mantri menyampaikan bahwa anak itu sudah terkena penyakit ain akibat palasi. Makhluk palasi memiliki kemampuan membunuh bayi hanya melalui tatapan, tanpa perlu menyentuhnya. Berikutnya, sang bayi akan menciut. Kemudian palasi itu akan datang menjemput untuk dimakan. Atas izin Allah, saya akan upaya menghentikan dia, Bu, ujar Pak Mantri. Malam itu Pak Mantri memutuskan untuk menginap di desa tersebut. Karena jarak dari desa asal ke Pak Mantri ke desa ini cukup jauh. Tokoh desa dan para warga juga menyambut baik Pak Mantri, mengingat dirinya berpengalaman mengusir teror palasi dari desanya. Meski menurut Pak Mantri, justru dia gagal. Karena faktanya, palasi itu masih terus bergentayangan dan memakan korban meski tidak lagi di desanya. Setiap malam, Pak Mantri siaga menjaga. Dia tidak pernah tahu kapan palasi itu akan datang menjemput. Sampai pada malam kedua, dirinya menginap. Malam itu, cahaya bulan yang diharapkan ada justru tidak nampak sama sekali, membuat malam terasa lebih gelap dari semestinya. Ditambah penerangan di desa tersebut masih belum merata. Di rumah Bu Wani, bayi yang semula terus menangis, kali ini Bu Wani merasa lebih lega karena anaknya seketika tidak lagi menangis, meski demamnya masih terbilang tinggi. Suasana desa setelah maghrib memang selalu sepi dan jarak antar rumah cukup jauh, ditandai dengan pohon-pohon besar menjulang berakar merambat. Entah mengapa malam itu Bu Wani merasa kantuk tak tertahankan. Dirinya berpikir, mungkin karena beberapa hari belakangan ini dia kurang tidur, karena harus menjaga si kecil yang terus menangis. Bu Wani memilih untuk terlelap sejenak. Pikirnya si kecil juga sudah lebih tenang, tidak lagi menangis. Dan baru beberapa saat Bu Wani memejamkan mata, terdengar suara seperti benda jatuh menimpa atapnya. Bu Wani menoleh ke sang bayi. Dia menghela nafas karena anaknya masih tenang, tidak menangis. Tetapi ada yang aneh dari anak Bu Wani. Dia melihat anaknya semakin kecil tak wajar seperti menciut. Dia menyadari, sejak siang tadi anaknya tidak menangis, tetapi tidak juga membuka mata. Anak itu seperti tertidur sepanjang hari. Bu Wani memegang kening anaknya. Demamnya semakin tinggi. Nafas anak itu pun menderu cepat dan suara nafasnya berbunyi seperti mendengkur.
Bu Wani semakin panik ketika melihat cekungan tajam pada ubun-ubun anaknya. Dia merasa bingung atas apa yang terjadi. Peluh menetes deras di keningnya. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Bu Wani menangis. Nak, yang kuat ya. Dia mengusap-ngusap pelan kepala anaknya. Di kamar, Bu Wani hanya tidur berdua dengan sang bayi. Sedangkan anak pertamanya tidur di kamar terpisah. Tetapi sepertinya dia terlelap nyenyak, tak terganggu oleh suara hantaman benda berat di atap tadi. Angin berembus kencang hingga mampu membuka jendela kayu kamar Bu Wani. Dia meletakkan si kecil di kasur, lalu bangun beranjak perlahan untuk menutup jendela. Ketika hendak menutup, tubuhnya mematung kaku begitu melihat garis lurus di hadapannya. Dari kejauhan nampak sosok kepala buntung berambut ikal panjang, terurai menutupi pipi kanan dan kiri wajah makhluk itu. Sosok itu tampak mengerikan, terbang ke arahnya dengan bagian organ dalam terlapis darah segar yang terlihat jelas. Makhluk itu semakin mendekat, kemudian secepat kilat menyergap Bu Wani melalui jendela hingga Bu Wani pingsan tak sadarkan diri. Yang terjadi berikutnya, Bu Wani tersadar oleh suara riuh warga yang mengetok pintu rumahnya. Namun dirinya menangis menjerit histeris begitu menyadari sang bayi malang sudah tidak ada di kasur. Hanya bekas darah basah tercecer satu-satunya yang tersisa di hadapan Bu Wani. Pintu didobrak paksa oleh warga karena mendengar suara jeritan Bu Wani. Pak Mantri yang pertama masuk begitu pintu terbuka. Dirinya menghela nafas berat, seolah merasa bersalah karena terlambat. Palasik sialan, umpat Pak Mantri pelan. Keesokan harinya, para petinggi desa memasang status siaga pada seluruh kepala keluarga. Ronda malam dilakukan secara menyeluruh. Pak Mantri juga diminta untuk tetap di desa. Belum ada 1 minggu operasi siaga dilakukan. Mereka kembali kecolongan di hari keempat. Salah satu ibu hamil di desa meninggal bersama sang bayi ketika hendak melahirkan karena dimakan palasi. Pak Mantri laki-laki kalah cepat oleh palasi tersebut. Makhluk itu memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi dan penuh tipu daya, ujar Pak Mantri. Pandangannya menerawang jauh mengingat peristiwa silam. Hingga 2 malam setelah itu, saya mengenal makhluk itu sebagai Nuri. Pak Mantri melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba kamar tidur Pak Mantri diketuk kasar. Dari dalam kamar dia menyadari bahwa orang yang bertamu bukanlah manusia. Naluri spiritualnya lebih cepat 1 langkah dibandingkan penglihatannya. Masuk, sila Pak Mantri. Kenapa berhenti? Lanjut Pak Mantri ketika pintu terhenti berketuk beberapa saat. Angin dingin berembus kencang. Guntur mendadak menggelegar. Cuaca di luar semakin gelap karena mendung. Tak lama hujan turun begitu deras. Gemericik air mendarat di tanah dan loteng terdengar sangat bising. Pintu Pak Mantri tergedor lagi. Pak Mantri mengambil tasbih yang ia letakkan di bawah bantalnya. Pak Mantri mulai merapalkan ayat-ayat doa. Perlahan langkahnya berjalan mendekat ke arah pintu. Dia merasakan energi negatif yang sangat kuat berada di dekatnya. Kemudian pintu itu tergedor semakin keras. Pak Mantri telah tiba tepat di hadapan pintu yang tergedor tadi. Dia menarik nafas panjang, mengucap asma Allah. Lalu dengan sekali hentakan, dia membuka pintu tersebut. Tak ada seorang pun. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri.
Matanya menelisik ke menyisir ruang tamu. Namun tak ada apapun dan siapapun. Dia berbalik arah, menutup pintu kamarnya. Baru beberapa langkah dia berjalan, langsung terhenti karena merasakan ada yang menetes dari langit-langit ruangan tepat di kepalanya. Pak Mantri menyentuh cairan yang menetes di kepalanya. Bau anyir langsung terasa menyengat, dan benar saja, begitu dia melihat tangannya, cairan yang menetes itu ialah darah. Tetesannya semakin deras jatuh di kepalanya. Pak Mantri menoleh ke atas. Dia terkejut. Sosok kepala buntung dengan organ dalam basa itu berada tepat di atasnya dan menjatuhkan 2 mayat bayi di muka Pak Mantri. Astagfirullahaladzim. Makhluk itu tertawa mencekik, kemudian sekejap menghilang ketika Pak Mantri memperhatikan mayat-mayat bayi yang tergeletak. Pak Mantri memilih mengurus jasad 2 bayi ini dibandingkan mengejar makhluk itu. Namun baru dia akan mengambil kain putih, suara pintu rumahnya terketuk lagi. Kali ini ketukan itu terdengar pelan dan sopan. Pak Mantri menduga itu adalah warga, maka dia bergegas membukakan pintu tersebut. Pak Mantri terkejut ketika di depan rumahnya berdiri wanita cantik khas perempuan Minang. Pak Mantri sering berkeliling desa. Dia merasa tak mengenali wanita itu, namun parasnya terasa tak asing bagi Pak Mantri. Ada yang bisa saya bantu? Ucap Pak Mantri. Saya mau minta tolong, boleh saya masuk? Ujar wanita itu dengan suara lemah lembut. Pak Mantri mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Dengan hati-hati, Pak Mantri merapatkan dulu pintu kamarnya. Takut wanita tersebut terkejut dan salah paham. Terlebih baginya, orang di hadapannya ini ialah orang asing yang juga perlu diwaspadai. Tanpa basa-basi, wanita itu menyampaikan maksudnya. Saya yang Bapak cari, tangkap saya, bunuh saya Pak. Ujarnya dalam satu tarikan nafas. Pak Mantri tercengang. Dia nampak bingung mencerna yang baru saja diucapkan wanita itu. Saya Palasi Pak, lanjut wanita itu. Bayi tadi perbuatan saya. Wanita itu menunjuk ke arah kamar Pak Mantri. Wanita itu diketahui bernama Nuri. Menurut ceritanya, dia adalah keturunan ke-6 Palasi. Waktu saya tidak banyak, tolong bantu saya untuk mati Pak. Nuri mengutarakan maksudnya pada Pak Mantri. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memilih untuk ditakdirkan seperti ini. Nuri tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Setiap harinya dia selalu dihantui rasa bersalah karena telah mencelakai banyak bayi dan memberikan musibah bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Semakin hari dia merasa iblis di dalam dirinya semakin kuat, dan Nuri semakin tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tolong bunuh saya Pak, ucapnya sekali lagi. Kali ini sembari menitihkan air mata. Saya adalah keturunan ke-6. Jika tidak dihentikan, iblis ini bisa membuat saya memiliki keturunan ke-7 yang melahirkan Palasi selanjutnya. Jelas Nuri. Satu-satunya yang Nuri inginkan hanyalah mati. Menurutnya, kematian dirinya adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan teror ini. Nuri ingin kutukan Palasi itu berhenti di turunan ke-6. Dia tidak ingin ada Palasi selanjutnya, yang mana itu merupakan keturunan dari Nuri. Namun di luar dugaan, Pak Mantri yang melihat air mata ketulusan dari Nuri menyanggah permintaannya.
Saya akan membantu kamu, tapi tidak dengan mati. Pasti ada jalan lain. Pak Mantri merasa tak tega. Nuri berkali-kali menegaskan bahwa jalan satu-satunya ialah dengan dia mati. Namun Pak Mantri juga tak kalah keras untuk menolaknya. Waktu mereka berbincang tidak banyak. Nuri akan kembali menjadi Palasi. Sebelum itu terjadi, Pak Mantri mengurung Nuri di salah satu ruangan kosong dalam rumahnya yang telah dia pagar gaib agar Palasi tidak mampu keluar dari ruangan itu. Malam itu, Pak Mantri bertekad untuk membantu Nuri. Dia segera mengurus mayat-mayat bayi di kamarnya, lalu dilaporkan ke desa. Namun Pak Mantri tidak melaporkan mengenai Nuri yang sudah dia tangkap. Jika dilaporkan, tentu saja tidak ada warga yang setuju dengan pilihan Pak Mantri dan pasti akan langsung membakar atau membunuh Nuri. Hari-hari berikutnya, Pak Mantri mencoba menggantikan makanan Nuri dengan ayam hidup hingga domba. Namun hewan-hewan itu malah mati tanpa disentuh oleh Nuri dan Palasi tidak memakan hewan-hewan itu. Gelagat aneh Pak Mantri dicurigai warga hingga suatu peristiwa membuat keberadaan Nuri diketahui warga. Hal itu membuat Pak Mantri dipaksa untuk jujur atas apa yang terjadi. "Penggal kepala saya, pisahkan dengan tubuh saya," ucap Nuri. "Terima kasih karena sudah berusaha untuk membantu saya. Bapak tidak membunuh saya. Mati adalah pilihan saya," lanjut Nuri sebagai kalimat penutup untuk yang terakhir kali, sembari beruraikan air mata. Setelah dilemahkan dan pada waktu yang tepat, telah tiba waktu eksekusi Nuri. Dia yang telah tak berdaya dibawa ke pesisir pantai yang mana untuk menuju sana harus terlebih dahulu membelah hutan rimbun dengan pohon-pohon besar dan semak-semak tinggi yang merambat. Pak Mantri menyerahkan pemenggalan kepala dilakukan oleh Pak Aan, seorang pelaku spiritual dari desa tersebut. Selain karena Pak Aan lebih berhak, alasan utama lainnya ialah karena Pak Mantri tidak tega. Setelah upacara ritual selesai dilakukan, tubuh Nuri yang sudah terpasung direbahkan di tanah. Kemudian secepat kilat dieksekusi oleh Pak Aan hingga kepalanya terputus. Mata Nuri terbuka dan separuh lidahnya menjulur keluar. Setelah itu kepala dan tubuh Nuri dipisahkan dan dibawa oleh 2 mobil terpisah. Untuk menguburnya, satu mobil yang membawa tubuh Nuri melaju jauh ke arah barat, sedangkan satu mobil lainnya membawa kepala Nuri melaju ke arah timur. Sesuai petunjuk Nuri bahwa kepala dan tubuhnya tidak bisa disatukan. Namun semua mata terbelalak dan jiwa-jiwa menjadi panik ketika mobil yang membawa kepala Nuri memberikan laporan bahwa kepala itu telah hilang entah kemana. Karena serangan panik dan ketakutan setengah mati, mobil yang membawa tubuh Nuri juga berhenti di tengah jalan dan mengambil jalan pintas untuk segera membuang tubuh Nuri ke laut. Palasik yang kepalanya terpisah dari tubuhnya pasti akan datang menjemput tubuhnya. Seluruh warga bergidik ngeri. Mereka mengutuk diri mereka sendiri karena merasa pembalasan dari Palasi pasti akan jauh lebih keji menyerang desa mereka. Itu yang sebenarnya saat itu saya pikirkan. Nuri salah. Kutukan Palasi tidak bisa dihentikan semudah dia mati. Iblis itu begitu kuat sampai perjanjian itu selesai turunan ke-7. Pak Mantri menutup ceritanya kepadaku. Sejak peristiwa itu, Pak Mantri tidak lagi mengetahui kabar desa.
dirinya memilih untuk hijrah ke Pulau Jawa dan memulai kehidupan baru sampai saat ini. Dan kisah pun selesai.